inspired by Holy Week and all that it represents, I urge all parties and all champions of peace. Ukraina mengirim pesan campuran tentang gencatan senjata Paskah. Kiev setuju dengan seruan Sekjen PBB untuk jeda pertempuran menjelang Paskah Ortodoks. Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan pada hari Rabu bahwa Kiev mendukung gencatan senjata Paskah 4 hari yang diusulkan oleh Sekretaris Jenderal PBB, dan tetap berkomitmen untuk menyelesaikan konflik dengan Rusia secara damai dan melalui diplomasi. Namun, Menteri Luar Negeri Dmitry Kuleba, sehari sebelumnya, menentang pendirian ini dengan memberitahu media Prancis bahwa solusi hanya dapat ditemukan di medan perang. Kami sepenuhnya berpendapat bahwa jeda kemanusiaan diperlukan untuk evakuasi aman ribuan warga sipil yang ingin meninggalkan zona berbahaya dari permusuhan yang sedang berlangsung dan mungkin terjadi, terutama dari Mariupol yang telah lama menderita, kata kementerian tersebut pada hari Rabu. Kami mengkonfirmasi kesepakatan kami dengan proposal untuk gencatan senjata kemanusiaan, yang diteruskan oleh Wakil Sekretaris Jenderal untuk Urusan Kemanusiaan dan Bantuan Darurat, Martin Griffiths, kata kementerian itu, menambahkan bahwa Ukraina selalu dan tetap berkomitmen untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai dan diplomatik. Namun, pada Selasa malam, Kuleba mengatakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Pertanyaan untuk mengakhiri perang dengan Rusia akan diselesaikan di medan perang, bukan di meja perundingan, kata Kuleba kepada saluran berita Prancis France 24. Ini bukan pertanyaan yang ingin kami selesaikan melalui diplomasi. Sebelumnya pada hari Selasa, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta Rusia untuk menerima gencatan senjata Paskah 4 hari di Ukraina, mulai hari Kamis. Sebagian besar orang Rusia dan Ukraina adalah anggota Gereja Ortodoks Timur, yang merayakan Paskah pada tanggal 24 April tahun ini. Terinspirasi oleh Pekan Suci, saya mendesak semua pihak, dan semua pejuang perdamaian di seluruh dunia, untuk bergabung dengan seruan Paskah saya, kata Guterres di New York. Selamatkan nyawa. Hentikan pertumpahan darah dan kehancuran. Kementerian Luar Negeri Rusia belum secara resmi menanggapi inisiatif ini. Wakil Duta Besar Moskow untuk PBB, Dmitry Polyansky, mengatakan kepada Dewan Keamanan pada hari Selasa bahwa Ukraina telah berulang kali menyalahgunakan atau menolak untuk menggunakan koridor kemanusiaan yang ditawarkan Rusia untuk evakuasi warga sipil, dan bahwa dia tidak melihat ada gunanya bermain-main dengan Kiev di isu. Dmitry Medvedev, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, menunjukkan bahwa dalam waktu 1 jam setelah Guterres menyerukan gencatan senjata kemanusiaan, Kanselir Jerman Olaf Scholz meminta Barat untuk mengirim lebih banyak senjata berat ke Ukraina, untuk memastikan Rusia tidak memenangkan perang. _2. Posisi komunitas internasional yang sangat konsisten, komentar Medvedev. Rusia menyerang negara tetangganya pada akhir Februari, menyusul kegagalan Ukraina untuk menerapkan ketentuan perjanjian Minsk, yang pertama kali ditandatangani pada 2014, dan pengakuan akhirnya Moskow atas Republik Donbas di Donetsk dan Lugansk. Protokol yang diperantarai Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina. Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa.